Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 14 Juni 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin akan membuka Kongres Halal Internasional 2022 yang digelar di Bangka Belitung pada Selasa 14 Juni. Acara yang dihadiri 450 orang dari 15 negara secara online dan offline ini akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 18 Juni mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Cici Nasyanita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cici. Baik rekan Tribuners, saya informasikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di Kota Pangkal Pinang tadi melalui Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang sekitar jam 11 lewat waktu Indonesia Barat. Kemudian Wakil Presiden Ma'ruf Amin sendiri langsung mengunjungi Pondok Pesantren Hidayatul Salikin yang dimana beliau menyerahkan bantuan program santripreneur yakni kepada para santri di pondok tersebut. Dan memang acara besar yang akan dibuka beliau hari ini yakni adalah Kongres Halal Internasional 2022, di mana Kongres Halal ini dihadiri oleh 450 peserta dan panitia dari 15 negara dan 3 duta besar yang hadir di Bangka Belitung pada agenda besar ini. Kemudian dalam agenda ini digelar dari tanggal 14 hari ini hingga tanggal 18 Juni 2022. Rangkaian agendanya cukup banyak, musyawarah rakornas dan juga diadakan tur wisata halal di 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersebar di Pulau Bangka dan Pulau Belitung sendiri. Kemudian dalam agenda ini dibahas 2 isu, yakni isu tentang industri halal dan juga tentang pariwisata halal. Dan kemudian nanti dari pembahasan ini akan dihasilkan draft resolusi halal yang dimana draft ini sebagai nanti panduan untuk implementasi menerapkan industri halal dan pariwisata halal di daerah masing-masing hadir di saat ini. Jadi dalam agenda ini nanti akan ada pembahasan, tukar pikiran, dan tukar pengalaman, serta akan melaunching produk halal UMKM asal Bangka Belitung yang dimana akan diperkenalkan kepada para peserta yang mana ini dihadiri oleh 15 negara tadi. Kemudian juga diharapkan dengan adanya kegiatan Kongres Halal ini dapat membuat nama Bangka Belitung dikenal oleh dunia. Dan salah satu informasi lagi, Desa Perleng yang berada di Bangka Tengah menjadi desa pertama destinasi wisata halal yang ditunjuk oleh dalam agenda ini. Kemudian juga Wapres sendiri dijadwalkan akan kembali pulang dari Bangka Belitung sendiri itu besok hari. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Cici atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Semakin siang, warga yang datang ke tempat pemakaman Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Senin 13 Juni siang semakin banyak. Masyarakat umum kini belum diizinkan untuk masuk ke wilayah lokasi pemakaman. Hanya kendaraan dan orang yang memiliki identitas khusus yang bisa masuk. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di lokasi pemakaman Eril, kini sudah terhubung bersama kami wartawan Tribun Jabar yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan Lutfi. Ya Mai dan Tribuners dimanapun Anda berada, kini kami berada di Cimaung, Kabupaten Bandung, tepatnya di depan lokasi pemakaman Emeril Khan Mumtaz, yang mana beliau merupakan putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kondisi saat ini meskipun pemakaman diselenggarakan hari kemarin, namun hari ini masih banyak tetap warga masyarakat yang berdatangan ke pemakaman. Mereka ingin melakukan ataupun berziarah secara langsung ke makam Emeril Khan Mumtaz. Walau demikian, warga dari sejak pagi hingga sore ini terus berdatangan, namun terdapat sistem ataupun aturan yang diberlakukan oleh para petugas karena dikhawatirkan akan membludak. Untuk pembukaannya sendiri mulai dibuka dari pukul 08.00 dan ditutup pukul 17.00.
setiap para pengunjung ataupun peziarah warga yang datang ke makam Emeril Khan, kendaraannya disimpan di atas ataupun di area halaman atas, area parkir, dan mereka berjalan kaki menuju ke lokasi pemakaman. Dan jika di pemakaman terlihat ataupun terdapat orang yang sedang berdoa, maka peziarah yang baru datang akan diarahkan menuju tenda yang telah disiapkan untuk menunggu secara bergiliran menyampaikan doanya di depan makam Emeril. Selain itu, Mei, untuk hari ini petugas pun melarang untuk tabur bunga secara langsung kepada makam Emeril. Dan terdapat pembatas supaya warga ataupun peziarah yang datang tidak terlalu dekat, karena memang jumlah dari pagi hingga kini cukup besar. Bahkan menurut petugas keamanan mencapai 1.000 lebih peziarah yang hari ini telah datang ke makam Emeril yang merupakan putra sulung Gubernur Jawa Barat. Ya begitu, Mai. Baik, terima kasih Lutfi Ahmad atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petugas keamanan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau jumlah itu ya sekitar ada 1.000 lebih. 1.000 lebih. Bukanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. 5 sore ya udah ditutup. Pak, mengikuti tata tertib di sini. Ya. Terus ya harus tertib aja lah. Harus saling mengerti sama si banyak. Soalnya terus ya Terdakwa perkara ujaran kebencian Edi Mulyadi kembali menjalani sidang lanjutan soal ucapan jin buang anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 14 Juni. Kuasa hukum Edi, Juju Purwantoro, menyebut agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan perdana saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam hal ini, saksi yang akan diperiksa adalah saksi fakta atau saksi pelapor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Abdi Rianda Sakti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Abdi. Ya, baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memantau langsung atau melaporkan langsung jalannya sidang lanjutan terkait perkara ujaran kebencian soal ucapan Kalimantan tempat jin buang anak oleh terdakwa Edi Mulyadi. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi fakta atau saksi pelapor yang jaksa penuntut umum sendiri menghadirkan 5 orang saksi terkait kasus itu. Saksi pelapor bernama Sivianus Tri Rumian Sahulu ini melaporkan Edi Mulyadi karena ucapannya yang disebut telah melukai warga Kalimantan secara khusus. Efeknya, warga daerah yang menjadi ibu kota negara baru itu sangat marah ketika Edi menyebutkan jika Kalimantan merupakan tempat jin buang anak yang hanya sosok kuntilanak dan gundurwo saja yang mau tinggal di daerah tersebut. Ketua Pemuda Dayak Indonesia itu menyebut ucapan Edi ini membuat gejolak di sana. Terjadi sejumlah demo yang mendesak agar Edi segera diproses hukum atas ucapannya tersebut, dan hingga sekarang disebutnya masih belum mereda. Padahal Sivianus menyebut wilayah yang akan dijadikan IKN itu terdiri dari transmigran asal berbagai wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama ini ia menjamin tidak ada persoalan dengan warga asli Kalimantan. Namun ucapan Edi menurutnya malah memantik emosi warga Kalimantan. Bahkan anggotanya akan melakukan penyisiran atau sweeping terhadap Edi untuk mengetahui suku dari mana Edi Mulyadi itu berasal.
terkait permintaan maaf Edi, Stivianus juga menilai bukan untuk bentuk permohonan maaf yang tulus dan benar. Saat ini persidangan masih terus berlanjut untuk pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Diketahui dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa Edi Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Atas perbuatannya, Edi sendiri didakwa pelanggaran pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE atau pasal 156 KUHP. Demikian rekan Mek, kembali ke studio. Demikian rekan Mek, kembali ke studio. Terima kasih Abdi Rianda atas laporan Anda. Dan kawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Edi Mulyadi, berikut tayangannya untuk Anda. Saksi dari rencana 8 saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. Mereka ini adalah saksi ahli. Saksi pelapor. Tapi ternyata dari 5 yang hadir ini tidak semuanya saksi pelapor, ya kan? Ada beberapa yang bukan saksi pelapor. Itu artinya JPU sudah mengingkari janjinya. Tuh, yang kedua, yang menarik tadi saksi tadi mengatakan setelah menjawab pertanyaan dari tim kami penasihat hukum, itu yang dipersoalkannya adalah kalimat tempat jin buang anak, oke? Bukan soal IKN-nya. Bukan saya menolak IKN, tapi yang dipersoalkan yang membuat mereka marah itu adalah kalimat tempat jin buang anak. Itu yang satu ya. Terkait dengan itu, maka semestinya dakwaan jaksa yang menampilkan 6 video lain saya yang sama sekali tidak bicara tempat jin buang anak itu tidak relevan. Oke. Yang ketiga, ketika Bang Ahmad Yani bertanya, apakah saudara tahu ada lubang-lubang bekas tambang? Tahu. Apakah saudara pernah melakukan demo terhadap perusahaan-perusahaan pembuat lubang-lubang bekas tambang? Tidak. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa yang dia persoalkan benar-benar adalah kalimat tempat jin buang anak, bukan soal IKN-nya. Tapi kalau melihat dakwaan 313 halaman dengan lampiran 995 halaman, yang total semuanya 1313 halaman, ini nggak bisa enggak. Anda tahu di situ ada 6 pasal. 6 pasal kalau kita suka mancing, bawa joran, itu bawa 7 joran supaya kalau ini nggak dapat, ini dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat. Kejaksaan Negeri Berau kembali melakukan eksekusi mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Berau, Supriyanto, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan Berau. Eksekusi itu dilakukan seusai putusan kasasi dari Mahkamah Agung turun. Dengan demikian, SP resmi menjadi terpidana, namun SP akan kembali melakukan upaya terakhir, yakni peninjauan kembali. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Galtim, Renata Andini, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Renata. Baik, terima kasih rekan Mei di studio dari Berau melaporkan bahwa benar sekali Kejaksaan Negeri Berau kembali melakukan eksekusi kepada mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Berau, yakni Supriyanto atau bisa disebut juga dengan SP, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan Berau. Eksekusi dilakukan usai putusan kasasi dari Mahkamah Agung, dan dengan demikian SP sendiri resmi menjadi terpidana. Tetapi SP sendiri akan melakukan upaya terakhir, yakni peninjauan kembali. SP sebelumnya dijemput di rumahnya di belakang kantor Kecamatan Sambaliu, dan sebelum proses eksekusi, SP sendiri meminta waktu untuk dibawa petugas karena ada urusan di kantor, namun permintaan itu ditolak. SP sendiri awalnya sudah mengetahui bahwa dirinya akan dieksekusi pada pagi hari. Sebelum menaiki mobil yang disediakan petugas kejaksaan, SP sempat mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bersalah. Untuk membuktikan itu, SP akan menempuh upaya terakhir, yakni peninjauan kembali. Melalui upaya itu juga, selain membebaskan
dari dirinya dari tuduhan korupsi, dirinya juga akan menyeret beberapa pihak, yakni pejabat pembuat komitmen PTK, kegiatan pengadaan lahan untuk lapangan sepak bola di Kelurahan Rinding, PPTK, dan juga pejabat pengadaan. Saat ini pihaknya juga telah mempersiapkan PK tersebut dengan pengacaranya, dengan harapan dirinya bisa kembali terbebas dari tuduhan seperti sebelumnya. Sementara itu, istri terdakwa cukup histeris dengan penjemputan suaminya oleh pihak kejaksaan dan mengatakan bahwa suaminya sudah memang tidak terlibat dalam kasus korupsi tersebut dengan membuktikan selama 30 tahun menjadi ASN, rumah mereka masih sederhana dan jauh sekali dari kemewahan. Istrinya juga kebetulan menjabat sebagai staf dan berstatus ASN. Sementara itu, Kajari Berau, Islianuddin mengatakan saat ini SP sudah dieksekusi di rumahnya dan langsung dilimpahkan ke rumah tahanan kelas 2B Tanjung Redep untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. SP akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan MA bahwa terdakwa akan dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta. Apabila denda itu tidak dibayar, maka SP akan ditambahi hukuman selama 2 bulan. Adapun petikan putusan kasasi dari MA untuk perkara SP sudah diterbit pada 20 April 2022 lalu. Namun petikan itu sampai di kejaksaan pada tanggal 3 Juni lalu. Dengan demikian, 2 berkas perkara yang diajukan kasasi ke MA mengenai kasus korupsi pembebasan lahan sepak bola ini sudah terbit. Saat ini pihaknya masih menunggu 1 berkas lagi. Jika putusan kasasi terbit, maka pihaknya akan segera melakukan eksekusi. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Renata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini dialami Ilham Nugraha, seorang jurnalis media online di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui jurnalis tersebut mengalami kekerasan dari 2 orang tidak dikenal saat melakukan peliputan korban kecelakaan di RSUD Pelabuhan Ratu pada Senin 13 Juni malam. Ilham mengaku saat ia mengambil gambar di IGD, dihadang oleh 2 orang tak dikenal yang melarang mengambil gambar dan kedua orang itu merampas handphone miliknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizal. Baik, Mei dan juga Tribuner dapat saya sampaikan bahwa memang benar terjadi kekerasan terhadap jurnalis di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yakni dialami oleh Ilham Nugraha, seorang jurnalis dari media online, jurnal Sukabumi.com. Saat itu ia mengalami kekerasan saat meliput korban kecelakaan lalu lintas di RSUD Pelabuhan Ratu. Saat diwawancarai, Ilham memberikan keterangan bahwa saat itu dirinya akan melakukan pengambilan gambar suasana di IGD RSUD Pelabuhan Ratu. Saat itu di pintu IGD ia ditarik oleh 2 orang tidak dikenal dan merampas handphonenya, meminta gambar yang diambil untuk dihapus, dan di situ pula dia mendapatkan kekerasan, dipukul di bagian kepala. Ia mengaku mendapatkan luka pukul di bagian kepala, muka, dan juga punggung. Tadi malam peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Sukabumi. Dan saat ini peristiwa tersebut masih dalam penanganan kepolisian Satreskrim Polres Sukabumi. Sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan keterangan langsung dari pihak kepolisian kaitan tahapan penyelidikan yang dilakukan. Dan saat ini juga kami dapat informasi bahwa memang terduga pelaku orang tidak dikenal ini masih belum ditangkap ataupun belum dapat ditangkap oleh pihak kepolisian karena masih dalam tahap penyelidikan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Rizal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan jurnalis media online jurnal Sukabumi.com. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi saya pada saat saya mau liputan terkait kecelakaan tunggal di Babagan, pada saat di RSUD Pelabuhan Ratu, ya khususnya di ruangan IGD, saya dihadang oleh 2 orang yang tidak boleh mengambil gambar si korban kecelakaan tersebut. Nah, pada saat itu dia meminta handphone dan memperlihatkan tidak adanya pengambilan gambar di ruangan tersebut. Nah, pada saat itu saya didorong keluar, dipaksa. Pada saat di ruang IGD yang di pintu pertama, saya malah dipukuli oleh orang-orang tersebut. Saat itu ada petugas keamanan atau apa yang berusaha untuk melerai nggak?
Ada, cuman karena banyaknya orang jadi tidak bisa direlai. Ada yang kenal nggak di antara para pelaku yang melakukan pemukulan? Tidak sama sekali. Nggak ada yang dikenal ya? Jadi dipukul bagian mana aja tadi? Kena pukul? Ke kepala, sama ini muka, terus sama punggung. Anggota kelompok motor menyerang warga hingga membakar satu unit sepeda motor di Jalan Panembakan Utara, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Minggu dini hari. Aksi brutal mereka ini tak hanya menyebabkan satu unit motor ludes terbakar, tetapi perbuatannya juga sampai melukai warga sekitar karena tiba-tiba diserang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hilman. Bisa saya laporkan terkait penyerangan kelompok motor yang terjadi di daerah Kota Cimahi itu bermula dari adanya seorang pengendara motor yang saat itu menuntun atau mendorong motornya setelah menonton konser musik di daerah Brigit Kota Cimahi. Kemudian saat korban menuntun motornya itu tiba-tiba diserang oleh segerombolan kelompok motor yang hingga saat ini belum diketahui apakah dari geng motor atau kelompok motor lainnya gitu, kelompok motor biasa. Kemudian tiba-tiba kelompok motor yang menyerang korban tersebut saat itu membawa senjata tajam juga, langsung menendang motornya hingga korban terjatuh. Saat itu juga karena korban merasa ketakutan karena para pelaku ini membawa senjata tajam, langsung melarikan diri. Nah, saat melarikan diri itu korban ternyata membawa teman-temannya juga dengan niat untuk membalaskan dendamnya setelah motornya ditendang oleh kelompok motor tersebut. Setelah korban membawa teman-temannya ke lokasi kejadian, ternyata pelaku penendangan motor dan pembakaran motor tersebut tidak diketahui dan mereka langsung mencari siapa yang telah menendang dan membakar motornya hingga rusak tersebut. Nah, setelah melakukan pencarian ke beberapa tempat, ada seorang warga yang datang dari sebuah gang yang ada di sekitar lokasi kejadian. Ternyata langsung warga tersebut langsung dihakimi dan dipukul oleh korban yang motornya dibakar itu. Ternyata warga yang dipukul itu bukan pelaku, artinya penyerangan yang dilakukan oleh korban yang motornya dibakar ini salah sasaran, Mei. Setelah itu mereka langsung melarikan diri dan sempat terjadi perkelahian sebelum akhirnya dilerai oleh RT setempat. Berdasarkan dari RT setempat juga bahwa aksi mereka itu memang setelah melakukan pengeroyokan terhadap sejumlah warga, namun berhasil dilakukan pemisahan atau dilerai oleh sejumlah warga setempat. Namun akibat kejadian tersebut, warga yang dipukul oleh korban yang motornya dibakar itu mengalami luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya warga itu melaporkan aksi pengeroyokan itu ke aparat kepolisian. Nah, berdasarkan laporan dari aparat kepolisian bahwa saat ini sudah ada beberapa pemuda yang diamankan akibat pengeroyokan itu. Nah, namun aparat kepolisian belum bisa memastikan motif dibalik aksi penyerangan motor terhadap korban hingga akhirnya berujung pengeroyokan salah sasaran kepada warga. Hingga saat ini aparat kepolisian masih mendalami motif dan memburu para pelaku yang lain, termasuk memburu pelaku yang melakukan pembakaran dan penendangan motor terhadap si pelaku yang melakukan pemukulan terhadap warga. Hingga saat ini juga belum diketahui motif dari pembakaran motor itu, tapi berdasarkan informasi yang dihimpun dari aparat kepolisian bahwa mereka itu tidak saling kenal dan sebelumnya tidak ada masalah apapun. Hal itu dipastikan oleh aparat setempat, terutama RT yang melakukan pengecekan di telepon milik korban, melakukan pengecekan di WhatsApp-nya. Ternyata dari WhatsApp itu tidak ada yang aneh atau tidak ada perkelahian seperti pemuda-pemuda yang lainnya. Nah, dari hasil pengecekan tersebut dipastikan bahwa aksi penyerangan itu tidak ada urusannya dengan aksi balas dendam ataupun permasalahan antara geng motor di Kota Cimahi. Seperti itu, Mei.
Terima kasih Hilman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Komplotan pencuri antar kota dengan spesialisasi mobil pick-up L300 diungkap Satreskrim Polres Kediri Kota. 3 dari 5 anggota komplotan pencuri telah diamankan. Para pelaku melancarkan aksi dengan menjalankan peran yang berbeda-beda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Didi Mashudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Didi. Selamat sore rekan Mei dan Tribuners sekalian. Polres Kediri Kota ini berhasil mengungkap komplotan pencuri mobil antar kota. Dan ini komplotan ini telah beraksi setidaknya di Karesidenan Kediri. Di antaranya Kota Kediri ada 3 TKP pencurian, kemudian Kabupaten Kediri ada 5 TKP pencurian. Selanjutnya Polres Blitar Kota 1 TKP pencurian, kemudian Polres Tulungagung 1 TKP pencurian, dan juga Polres Malang 1 TKP pencurian. Nah, dari hasil pencurian yang terjadi secara beruntun sejak 2 bulan terakhir, petugas Satreskrim antar kepolisian kemudian melakukan koordinasi. Dari hasil koordinasi dan gelar perkara ternyata ditemukan satu kesamaan, yakni korbannya mobil pickup L300. Sehingga komplotan pencuri ini memang merupakan spesialis pencuri mobil pickup L300. Nah, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya berhasil diungkap oleh petugas kepolisian. Dari 5 orang pelaku, anggota komplotan, 3 orang diantaranya berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Sedangkan 2 pelaku lainnya diamankan Satreskrim Polres Kediri. Nah, para pelaku ini sudah punya peran masing-masing, yakni berinisial J ini dia bertindak sebagai penadah. Jadi barang-barang yang hasil curian dari komplotan ini kemudian ditadah atau dibeli, ditampung oleh saudara J ini di wilayah Sumeneb, Madura, dan juga di Pamekasan. Dan ini memang komplotan ini benar-benar melibatkan antar lintas kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada peran-peran yang lainnya, jadi pelaku juga berperan sebagai eksekutor. Eksekutor ini pelaku yang membawa kabur mobil curian dari titik TKP pencurian, kemudian dibawa ke daerah Madura. Nah, kemudian oleh penadah ini selanjutnya mobil pickup dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menggunakan daftar identitas yang baru. Kemudian setelah berhasil dirubah nomor rangka dan nomor mesinnya, selanjutnya kendaraan dijual kembali dengan harga yang sangat mahal. Penadah ini dari para pelaku ini membeli dengan harga 60 juta. Namun setelah dimodifikasi atau dipalsukan identitas kendaraannya, kendaraan bisa dijual sampai di atas 100 juta. Dan ini petugas masih terus mendalami apakah ada korban-korban yang lain dan kemudian ada komplotan yang lain dalam kasus ini. Sejumlah barang bukti telah diamankan, diantaranya kunci T yang dipakai pelaku untuk mencuri mobil, kemudian juga ATM, kartu ATM dari para pelaku ini untuk mentransfer hasil kejahatan dan juga buku tabungan. Ada juga nomor HP dan beberapa perlengkapan seperti gerindra untuk melakukan pemalsuan identitas kendaraan dan juga barang bukti yang lainnya. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Didi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Kediri Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Berawal dari laporan polisi yang ada di Polres Kediri Kota ada 1, di Polsek Senen ada 1, dan di Polsek Banyangan ada 1. Kemudian kita juga sering berkoordinasi antara jajaran yang ada di Satreskrim, baik dari Satreskrim Polres Pare,
Blitar, Gunung Agung, maupun sampai dengan Malang, kita melihat adanya kesamaan modus dan jenis barang yang dicuri, yaitu mobil 300. Nah, dari kesamaan ini kita tentu saja sebagai seorang anggota Polri merasa curiga dan bertemulah tadi beberapa Polres menjadi satu melaksanakan gelar besar. Kemudian didapati informasi bahwa kegiatan ini bukan hanya ada di wilayah Polres Kota, tetapi ada di beberapa tempat. Seorang wanita berinisial SREP alias AY berusia 22 tahun diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Konawe pada Senin 13 Juni. Ia diamankan setelah diduga melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur melalui aplikasi. AY tak sendiri, kedua pelaku lainnya yakni IR dan FM juga turut diamankan petugas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Armanto Sepu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arman. Ya, baik rekan Mei, kami melaporkan dari Kabupaten Konawe bahwa Senin kemarin pihak unit perlindungan anak dan perempuan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Konawe mengamankan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur melalui aplikasi micet atau aplikasi kencan. Ialah berinisial SRP alias AY yang berusia 22 tahun. Dalam menjalankan aksinya, AY tidak sendiri, dua pelaku lainnya yakni IR asal Kecamatan WPI dan juga FM, seorang wanita asal Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaha. IR dan FM ini diketahui masih berada di bawah umur juga, usianya masih 16 tahun. Adapun kronologi yang kami peroleh dari pihak kepolisian bahwa kasus ini bermula pada Rabu 27 April 2022 lalu, di mana sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, korban yang masih berusia 12 tahun pergi dari rumahnya yang terletak di Kota Kendari menuju Kota Unaha, tepatnya di Kabupaten Konawe. Kemudian korban dijemput oleh seorang pria berinisial YO. YO ini merupakan teman dari pelaku AY dan dibawa ke salah satu wisma yang ada di Kelurahan Tuoi, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe. AY kemudian melakukan aksi atau mencari pria hidung belang dan dibawa untuk menjajaki korban. Pada hari pertama korban dijual oleh AY ini, korban dibayar sebesar Rp1.000.000 dan kemudian pelaku AY diberikan imbalan sebesar 100.000 atas jasanya. Nah, hari selanjutnya juga AY kembali mencari pria hidung belang melalui aplikasi micet untuk berhubungan badan dengan korban dengan tarif Rp500.000. Pada kesempatan itu juga AY kembali menerima imbalan sebesar 100.000 atas jasanya mencarikan pria hidung belang untuk korban. Kemudian hari selanjutnya pada Jumat 29 April 2020 lalu, pelaku lainnya yakni inisial IR yang masih berusia 16 tahun juga berlaku serupa, di mana pelaku IR ini mencari pria hidung belang melalui aplikasi tersebut untuk korban dengan tarif sebesar 400.000. Kemudian pelaku IR ini dari 400.000 tersebut mendapat imbalan sebesar 50.000 atas jasanya. Kemudian pada Sabtu 30 April 2020 lalu, pelaku lainnya yakni FM juga bertindak serupa dan mendapat imbalan atas jasanya mencarikan pria hidung belang untuk korban. Selanjutnya pada Minggu tanggal 1 bulan Mei 2020 lalu, pelaku AY kembali mencarikan korban untuk pria hidung belang. Saat itu korban hanya dibayar sebesar Rp200.000. Uang itu kemudian digunakan untuk membayar penginapan tempat AY tinggal sementara, juga bayar kos dan beli pakaian untuk korban. Nah, kasus ini terungkap saat orang tua korban yang masih berusia 12 tahun atau saat ini masih berada di bangku sekolah menengah pertama mengetahui kasus tersebut dan melaporkannya ke pihak kepolisian Resor Konawe.
Para pelaku kemudian dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Sementara dari informasi yang kami himpun sendiri, pelaku IR dan FM ini karena masih di bawah umur saat ini tidak ditahan. Namun pelaku AY yang berusia 22 tahun saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kanit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Konawe, Satuan Reskrim Kepolisian Resort Konawe. Demikian rekan Mei kami melaporkan. Terima kasih Arman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polres Madiun Kota telah mengamankan seorang tersangka kasus pembunuhan di Jalan Sentul Gang 2, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman Kota, Madiun. Nur Sali diamankan di kampung halamannya di Desa Batu Kaban, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan pada 8 Juni lalu. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun Kota, Nur Sali tega menghabisi nyawa Aris Budianto lantaran sakit hati karena menurut pengakuan Nur Sali, korban telah berselingkuh dengan istrinya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sofyan. Ya, selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners. Dari Kota Madiun kami melaporkan bahwa Polres Madiun Kota telah mengamankan seorang tersangka kasus pembunuhan di Jalan Sentul Gang 2, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman Kota Madiun. Nur Sali diamankan di kampung halamannya di Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan pada 8 Juni lalu. Setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan, Satreskrim Polres Kota Madiun mengungkapkan bahwa Nur Sali ini tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri, tetangga kontrakannya sendiri di Kota Madiun, yaitu Aris Budianto karena sakit hati. Karena menurut Nur Sali ini korban berselingkuh dengan istrinya. Dari tangan pelaku, Satreskrim Polres Madiun Kota mengamankan celurit yang digunakan tersangka untuk membacok korban pada subuh menjelang pada saat subuh ketika korban akan berangkat sholat subuh. Selain celurit, Satreskrim Polres Madiun Kota juga menyita sepeda motor yang digunakan pelaku. Saat itu pelaku berangkat dari kampung halamannya di Bangkalan menuju Kota Madiun. Lalu setelah mengeksekusi korban, yang bersangkutan kembali lagi ke Bangkalan menggunakan sepeda motor yang sama. Dari hasil pemeriksaan di CCTV, Nur Sali ini tidak sendirian, ada 3 orang lainnya yang saat ini masih didalami oleh Satreskrim Polres Madiun Kota. Nah, selain mendalami 3 orang yang terekam di CCTV tersebut, penyidik juga akan meminta keterangan dari istri pelaku untuk memastikan apakah motif yang dilakukan Nur Sali untuk membunuh korban ini benar-benar karena asmara, yaitu perselingkuhan atau alasan lain. Namun saat ini istri dari tersangka ini tidak diketahui posisinya di mana. Sejak 3 bulan yang lalu pindah dari kontrakan yang berada di samping atau di dekat rumah korban. Nah, diberitakan sebelumnya, Aris Budianto ini warga Jalan Sentul menjadi korban pembunuhan pada Kamis tanggal 2 bulan 6 kemarin. Aris dibunuh oleh Nur Sali menggunakan celurit yang masih berada tidak jauh dari rumahnya. Untuk hasil dari maksud kami atas perbuatannya, Nur Sali akan dijatuhi hukuman seumur hidup. Begitu yang dapat dilaporkan dari Kota Madiun. Baik, terima kasih Sofyan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Madiun Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini perkembangan terakhir kasus kemudian gimana? Perkembangan kasus pembunuhan yang diduga pembunuhan yang terjadi kemarin besar, kita sudah menindaklanjuti kasus itu, menyelidiki dan kemudian melakukan penyidikan terhadap perkara itu. Sebagaimana rekan-rekan
sudah mengamankan 1 orang tersangka, ya. Saat ini sudah kita proses penyidikannya dan masih kita perdalam lagi karena sesuai di CCTV kan di situ ada 4 orang bersama tersangka, ya. Jadi masih ada 3 lagi yang masih kita lakukan pendalaman untuk nanti selanjutnya dari pendalaman itu kita akan dapatkan berapa tersangka yang melakukan itu. Dari hasil pemeriksaan memang motifnya ya seperti yang sudah di rekan-rekan semua ketahui, ya dari ada kecemburuan atau sakit hati lah, ya, karena ada masalah asmara lah. Berarti istri pelaku itu selingkuh dengan korban itu? Nah, begitulah dugaan, ya. Sementara pengakuan daripada tersangka seperti itu. Barang bukti yang diamankan apa saja? Barang bukti yang sudah kita amankan 1 buah celurit, 1 bilah celurit, yang menurut pengakuan daripada tersangka dan percakapan itu ada dilakukan. Komika asal Kota Medan, Babe Cabita, merasa geram seusai sepeda motor rekannya hilang dari depan kafe Sempatin miliknya yang berlokasi di Jalan Mongonsidi, Kota Medan pada Minggu malam. Ia pun lantas membuat sayembara untuk mendapatkan pelaku pencurian dengan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Anugrah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anugrah. Selamat sore rekan Medan juga Tribuners semua. Yang bisa saya informasikan semalam itu komika asal Kota Medan, Babe Cabita, memang kemarin telah melaporkan kasus kehilangan sepeda motor di kafe miliknya di Sempatin di Jalan Mongonsidi, Kota Medan. Nah, itu memang kejadiannya pada minggu kemarin itu sekitar pukul 8 malam. Nah, saat itu Babe mengatakan dia sedang bersama rekannya, yaitu Ian, yang merupakan temannya. Jadi ketika itu temannya ini sedang membeli atau habis keluar membeli rokok, kemudian masuk dan tanpa sengaja itu meninggalkan kunci sepeda motornya di kendaraan miliknya yang terparkir di kafe milik Babe Cabita. Nah, pada saat beberapa saat kemudian itu memang rekannya Ian ini baru mengetahui jika sepeda motor atau kunci sepeda motornya itu lupa dia ambil dari sepeda motornya. Kemudian beberapa lama kemudian memang sepeda motornya itu ternyata sudah tidak ada di parkiran tersebut. Nah, kemudian semalam ketika kita jumpai, Babe merasa geram dan dia membuat sayembara bagaimana agar pelaku ini segera diketahui atau segera ditangkap gitu. Dia memang ingin memberi pelajaran terhadap pelaku yang dianggap dia sudah sangat marak ya terjadi di Medan, karena itu bukan kasus yang pertama, melainkan kasus yang kedua. Nah, sebelumnya juga salah satu dari pekerja yang di tempat kafe Sempatin yang dimiliki oleh Babe ini memang juga mengalami nasib yang sama, yaitu kehilangan sepeda motor. Nah, Babe menyatakan kalau memang kasus pencurian, pembegalan di Kota Medan memang saat ini sangat marak dan pelakunya itu dari berbagai kalangan, dari berbagai pihak, dan dia melihat dari rekaman CCTV itu memang terlihat kalau pelaku ini datang dengan berjalan kaki, kemudian seolah-olah sudah mengetahui kalau ada 1 unit sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang melekat di sana begitu. Dia datang kemudian langsung membawa sepeda motor itu kabur. Nah, Babe sendiri memberi 15 juta begitu kepada siapa saja yang nantinya berhasil menangkap atau mengetahui informasi mengenai siapa pelaku tersebut. Nah, itu memang
jumlah hadiah itu memang lebih tinggi dibanding dengan harga kereta, kata Babe, karena memang dia ingin tahu sekali, ingin mencari pelakunya agar segera ditangkap. Nah, semalam itu juga seusai kejadian memang Babe bersama rekannya Yian itu sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota, begitu rekan Mi. Baik, terima kasih Anugrah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Babe Cabita. Berikut tayangan ini untuk Anda. Itu kita datang ke sini sekitar pokoknya kejadian itu malam, sekitar jam 8 malam. Jadi teman aku itu datang dari luar, beli rokok, nyampe ke Sempatin. Habis itu dia memang lupa ya mencabut kunci motornya. Setelah mencabut kunci motornya, baru dia masuk, jumpai saya, kita makan bareng sekitar berupa kurang lebih setengah jam atau berapa menit, baru dia sadar kalau kuncinya tidak ada. Dia cek keluar, ternyata motornya udah nggak ada gitu. Terus kita lihat CCTV, ternyata memang ada orang yang ngambil. Tapi ada sedikit keanehan nih, karena dari CCTV depan kelihatan orang datang ngambil, langsung nyamperin motornya, nggak ada lihat motor yang lain, dia targetnya memang motor yang hilang kunci itu. Dia langsung lihat, langsung naik. Dari CCTV yang arah ke jalan, dia memang ternyata tidak naik motor, jadi memang dia jalan dari jauh ujung. Dia jalan dari jauh ujung, belok ke Sempatin, langsung ke arah motor. Seolah-olah memang dia sudah mendapat informasi dari temannya bahwasanya itu di Sempatin ada motor yang kuncinya nempel gitu. Jadi dia itu memang benar-benar dari jauh datang jalan langsung ke motor tujuan, langsung pergi gitu saja. Jadi kemungkinan dia mendapat informasi kalau ada motor yang kuncinya nempel, karena kalau dari jalan besar nggak mungkin itu orang naik motor fokus ngelihat ada kunci nempel, karena jauh. Jalan raya ke parkiran itu cukup jauh jaraknya begitu. Kemungkinan sih entah dia sempat beli ke sini, terlihat ada motor, balik lagi, atau dia ngasih tahu info temannya atau gimana begitu. Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara memastikan kondisi di depan kampus Universitas Halu Oleo kondusif pasca bentrok. Diketahui kericuhan antar kelompok terjadi di depan kampus UHO Kendari pada Minggu 12 Juni sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam dan batu di depan kampus UHO Kendari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fadli. Ya, baik. Ya. Baik Tribuners, baik Mei, kepolisian Resor Kota Kendari atau Polresta Kendari menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus kericuhan antar kelompok di depan kampus Universitas Halu Oleo Kendari, Jalan Pedompit, Kelurahan Lolara, Kecamatan Kamu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penetapan 2 tersangka itu didasari setelah kepolisian mengamankan 5 orang setelah terjadinya bentrok. Diketahui bahwa bentrok antar kelompok terjadi di depan kampus Universitas Halu Oleo Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu 12 Juni 2022 pukul 16.30 sore. Dalam bentrokan tersebut dipicu adanya aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang, kemudian memicu teman korban bereaksi untuk melakukan perlawanan, sehingga terjadilah bentrokan. Bentrokan pun berhasil diraih oleh polisi hingga malam hari. Saat kepolisian ada seratusan anggota kepolisian dari Polresta Kendari dan Brimob melakukan penyisiran hingga malam hari, kemudian lalu menangkap sebanyak 5 orang terduga dalam
aksi menjadi dalang kericuhan tersebut. Dari 5 orang yang diamankan tersebut, kemudian polisi menetapkan 2 orang tersangka, yakni M alias K, kemudian S alias ZU. Kedua tersangka tersebut diduga melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang mahasiswa di Kota Kendari tersebut. Kedua tersangka ini dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara. Untuk diketahui bahwa sehari setelah bentrokan terjadi, saat ini kondisi di depan Universitas lalu Oleo Kendari sudah berangsur kondusif. Meski demikian, masih ada sejumlah kepolisian yang masih bersiaga untuk mengantisipasi adanya bentrok ulang. Begitu, Mei. Terima kasih Fadli atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah, tadi malam sampai pagi ini anggota Polres Kendari masih di sana, sudah kondusif dan tidak ada lagi riak-riak. Semoga kedepannya seperti ini, dan saya menghimbau kepada seluruh warga Kota Kendari, mari kita sama-sama menciptakan Kota Kendari yang kondusif dan tenang agar aktivitas di Kota Kendari ini kembali pulih seperti biasa, agar ekonomi kita bangkit, khususnya di Kota Kendari. Sepekan terakhir, wilayah pesisir Bima dan Kota Bima diterjang banjir pesisir atau ROB. ROB terlihat mencapai puncaknya pada Selasa 14 Juni dan mulai menggenangi Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dan rumah warga yang ada di Kelurahan Tanjung, Kota Bima. Di bandara, penerbangan juga tertunda hingga lebih dari 2 jam akibat bagian Sky Air runway digenangi air laut. Silakan Atina dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, dapat saya laporkan dari Kota Bima. Saat ini di Bima beberapa hari terakhir dilanda banjir pesisir atau ROB. Kali ini ROB sesuai dengan peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG, tinggi air dalam banjir pesisir ini lebih tinggi dibanding ROB sebelumnya, di mana bahkan untuk kali ini merendam kawasan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dan juga sejumlah pemukiman warga yang ada di sekitar pesisir wilayah Kota Bima. Untuk di bandara sendiri dapat saya laporkan, Mei, tadi mulai dari kemarin hingga tadi terminal hingga bagian runway Bandara Sultan Muhammad Salahuddin digenangi air laut dengan ketinggian
bervariasi di sekitar terminal penumpang, itu ketinggian air mencapai lutut orang dewasa sekitar 40 hingga 50 cm. Kemudian di landasan pacu atau tepatnya di Air Sky Runway Bandara Pelabuhan, maksudnya Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima juga terlihat ada genangan air laut sehingga membuat pilot dari pesawat memutuskan tidak melakukan penerbangan atau tidak ada penerbangan, dan menurut dari kepala atau otoritas Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Ikadek Sastrawan, mengatakan ada penundaan penerbangan setelah diketahui adanya genangan air pada runway penerbangan. Dan untuk penundaan penerbangan ini disampaikan tadi sekitar 1 hingga 2 jam yang diperkirakan itu banjir mulai surut pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu untuk wilayah Kota Bima di sepanjang pesisir seperti yang ada di RT 14, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanaya Barat, Kota Bima, mulai dari dermaga Pelabuhan Bima hingga sepanjang pemukiman warga juga terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Banjirop yang melanda dan memasuki rumah warga di sepanjang pesisir atau Pelabuhan Bima ini juga terjadi sejak kemarin pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan baru surut ketika 1 jam kemudian. Diperkirakan rop ini masih berlanjut hingga beberapa hari ke depan, dan namun diperkirakan mulai berkurang ketinggiannya karena diperkirakan tadi adalah puncak dari ketinggian rop. Demikian, Mei. Terima kasih Atina atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bandara Sultan Muhammad Salahuddin. Berikut tayangannya untuk Anda. Berapa hari ini banjir rop yang melanda di bandara? Ini kurang lebih sekitar seminggu, Mas ya. Ya, kurang lebih sekitar seminggu. Jadi memang kalau posisinya ini kan memang faktor alam. Jadi kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Jadi untuk penumpang itu kita sudah sediakan bus juga, fasilitas bus sama jembatan untuk nyebrang dari terminal ke dalam busnya. Itu. Selama seminggu. Yang parah itu kemarin, Mas. Jadi kemarin tuh sempat di landas pacu itu ada 3 titik. Jadi untuk yang sekarang ini tidak begitu banyak, tapi kita sudah notenkan nanti sampai sekitar jam 2. Jadi tadi juga pilotnya sempat inspeksi ke dalam, dan dari pilotnya tidak berani untuk berangkat. Gitu. Jadi dampaknya itu karena banjir rop ya, sampai membatalkan jadwal ini keberangkatan. Ya. Batal atau delay? Enggak batal, delay. Oh, delay. Delay aja, enggak batal. Baru sekarang. Baru hari ini. Ya. Baru hari ini. Delaynya ada berapa lama kira-kira? Ini sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jam saja. Nanti kalau di sana sudah turun ya nanti bisa langsung keluar pesawatnya. Jadi kita tetap pantau, Mas. Itu sekitar jam berapa nanti? Perkiraan dari ramalan BMKG, Mas, itu sekitar jam 1 nanti. Jam 1. Jadi nanti kalau memang banjir ropnya ini sudah turun jam 1, kaptennya berani ya bisa langsung keluar tanpa harus menunggu jam 2. Ini hari ini aja yang delay, yang kemarin itu sampai Enggak ada, normal. Sampai landasan pacu, Pak ya? Enggak. Ya jadi gini, Mas, jadi cuma di pinggirnya aja sih. Oh, pinggir. Ya, pinggirnya aja. Kawasan sekitar Tebet Eco Park, Jakarta Selatan sejatinya sudah dipasang spanduk larangan parkir. Kendati demikian, masih banyak yang tak mengindahkan spanduk tersebut. Pasalnya masih ada sejumlah sepeda motor yang parkir sembarangan di sekitar Tebet Eco Park, bahkan berdekatan dengan tulisan larangan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ramadan. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa di sekitar Tebet Eco Park sudah dipasang spanduk dilarang parkir maupun berjualan di sekitar Tebet Eco Park.
Hal itu terlihat pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 kemarin, yang mana spanduk itu sudah terpasang di sekitar tempat Eco Park baik di sisi timur, barat, utara, dan selatan seperti itu. Adapun spanduk itu bertuliskan dilarang parkir di badan jalan dan di atas trotoar. Dalam spanduknya pelanggaran parkir akan dilakukan penindakan berupa penderekan dan atau pengepesan ban kendaraan atau yang biasa disebut cabut pentil seperti itu. Hal tersebut sesuai dengan peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Sejumlah spanduk tersebut dipasang di Jalan Tebet Barat Raya yang jaraknya hanya berkisar sekitar 500 meter seperti itu. Dan ada juga spanduk yang bertuliskan dilarang parkir dan berjualan di depan rumah ini. Disinyalir spanduk ini dipasang oleh warga yang mana di depan rumahnya memang biasa dijadikan tempat parkir maupun tempat berjualan bagi pedagang. Meski begitu, kemarin di dekat tulisan tersebut masih ada sejumlah pedagang yang berjualan. Selain itu juga ada juga sejumlah kendaraan yang masih parkir di badan maupun di atas trotoar seperti itu. Dan sebelumnya juga sempat viral di mana dalam cuitan di salah satu akun Twitter mengeluhkan terkait adanya parkir liar maupun pedagang yang berdagang di sekitar tempat Eco Park. Hal ini pasalnya menutup jalan atau bahkan rumah warga yang ada di sekitar tempat Eco Park. Dalam tweet itu juga mengkritik Satpol PP yang mana tidak tegas dan membiarkan hal itu terjadi. Selain itu, tukang parkir liar disebut memperbolehkan parkir di tempat yang biasanya tidak boleh parkir seperti itu. Hal ini juga membuat jalanan macet, terlebih pada saat akhir pekan atau hari libur besar. Pedagang kaki lima yang berjualan tampak memadati sekitar tempat Eco Park, tepatnya di depan rumah warga, sehingga membuat jalan masuk ke rumah warga ini terhalang, serta tanpa izin dari warga sekitar seperti itu. Banyaknya dagangan ini juga membuat sampah juga dibuang sembarangan dan berserakan, sehingga menjadi masalah baru untuk warga sekitar. Warga sudah terlalu sering menyampaikan keluhan ini, namun tidak ada respon. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Ramadan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari pertama ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN 2022 di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin telah dilaksanakan pada Selasa 14 Juni. Pelaksanaan UMPTKIN pada hari pertama ini berjalan dengan lancar. UMPTKIN 2022 di UIN dilaksanakan secara daring, di mana peserta bisa mengikuti ujian dari mana saja melalui aplikasi sistem seleksi elektronik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, M. Rahmadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rahmadi. Mai, dapat saya jelaskan. Hari ini merupakan hari pertama dilaksanakannya ujian istilahnya seleksi bersama di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, menariknya peserta ujian itu bisa melaksanakan ujian di rumah mereka masing-masing ataupun juga di tempat-tempat yang disediakan internet untuk mengawasi agar pelaksanaan ujian berjalan lancar. Ini pihak kampus telah menyediakan 60 panitia lokal yang bertugas untuk mengawasi maupun juga berkomunikasi dengan para peserta ujian. Nah, untuk di tahun ini ada sebanyak 1.717 peserta
yang melaksanakan ujian dengan total daya tampung yaitu 1.585 atau 65% dari total kuota jalur seleksi bersama ini. Nah, semuanya itu akan menjawab 3 kriteria soal, yaitu yang pertama tes kemampuan dasar, kemudian yang kedua tes kemampuan bidang, dan yang ketiga maksudnya yang kedua itu bidang IPA, dan yang ketiga itu bidang IPS. Selama melaksanakan ujian itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta ujian. Yang pertama itu mereka dilarang bertanya atau bicara dengan orang di sekitar tempat ujian, karena mereka selalu dipantau oleh pengawas lokal yang sebanyak 60 orang tadi. Kemudian mereka juga dilarang menerima ataupun memberikan sesuatu kepada seseorang pada saat ujian, dilarang meninggalkan perangkat ujian, kemudian juga dilarang membuka atau membaca referensi dari situs website, kemudian juga dilarang merokok dan dilarang berada jauh dari perangkat komputer. Nah, untuk pelaksanaan seksi bersama di UIN Antasari dan Jamat ini dilaksanakan selama 2 hari dari total 4 hari yang dilaksanakan oleh panitia pusat. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Rahmadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Minimnya stok ayam potong di sejumlah pasar di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur membuat para pedagang resah. Pasalnya ketersediaan ayam potong selama sepekan terakhir terpantau langka, tak terkecuali di Pasar Lipat Kajang Manggar, Belitung Timur. Akibatnya para pedagang ayam yang biasanya beroperasional sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat kini menutup lebih cepat lapaknya lantaran tak memiliki stok banyak untuk dijual. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Ahmad Rifki Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rifki. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami informasikan bahwa daging ayam di wilayah Kota Manggar, Belitung Timur memang beberapa pekan terakhir ketersediaannya cenderung menipis di sejumlah pasar yang ada di Belitung Timur. Nah, ketersediaan tersebut menipis berdasarkan informasi dari pedagang ayam di wilayah Lipat Kajang, Pasar Lipat Kajang, Kota Manggar, sudah terjadi kurang lebih selama 1 minggu terakhir, di mana mereka mengatakan jika pasokan ayam dari peternak lokal itu cenderung menipis, serta pengiriman ayam dari Kota Palembang dan Lampung itu sempat tersendat, sehingga selama 1 minggu terakhir ini ketersediaan ayam khususnya di Kota Manggar itu secara merata itu sangat langka seperti itu. Nah, akibatnya dari langkanya stok ayam ini menyebabkan pedagang ayam yang ada di Pasar Lipat Kajang ini cenderung menutup lapaknya ini lebih cepat, dikarenakan memang tidak ada stok ayam yang lebih banyak untuk dijual kembali, di mana pada umumnya biasanya para pedagang ayam di Pasar Lipat Kajang ini membuka lapaknya pada pukul 8 dan operasionalnya ditutup pada pukul 12 siang. Namun saat ketersediaan ayam yang cenderung menipis ini, mereka menutup lapaknya lebih cepat sekitar pukul 10 pagi. Nah, tentu ini sangat meresahkan mereka. Dari pantauan tim Bakapos dan Pos Belitung tadi kemarin dan tadi siang, kurang lebih pada pukul 11 itu hanya masih tersisa 1 orang saja yang ada, pedagang ayam saja yang ada di Pasar Lipat Kajang. Sementara itu pedagang ayam lainnya cenderung sudah pulang karena ya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa stok ayam tidak ada lagi untuk mereka jual seperti itu. Nah, akibatnya dari menipisnya stok ayam di sini menyebabkan kenaikan harga juga terhadap harga ayam tersebut, di mana pada harga normalnya
untuk ayam di Kota Manggar ini dibanderol sekitar Rp45.000 per kilogramnya. Namun saat ini sudah menyentuh sekitar Rp55.000 per kilogramnya. Hal ini juga dikeluhkan oleh masyarakat karena mengingat kurang lebih 2 minggu lagi di mana Lebaran Idul Adha akan segera dimulai, sehingga mereka cukup prihatin terhadap beberapa harga bahan pokok terutama ayam ini yang cenderung tinggi. Salah satunya juga dikeluhkan oleh pedagang nasi Padang Silanggang yang ada di Kota Manggar, di mana mereka sangat bergantung pada harga ayam yang saat ini melonjak tinggi karena memang usaha mereka menjadikan ayam ini sebagai makanan pokok, sehingga pedagang mengakui bahwa mereka dirundung dilema. Dilema dalam artian jika mereka menaikkan harga makanannya, harga nasi ayamnya, maka mereka akan dikomplain oleh pelanggan. Namun jika tidak menaikkan harga nasi ayamnya, mereka tentu akan rugi karena mengingat modal yang dikeluarkan atau modal yang sudah dikeluarkan itu sangat tinggi. Sehingga keuntungan mereka ini cukup tipis. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari para pedagang tadi, bahwa mereka memang sangat bergantung pada peternak lokal yang ada di sini. Kemudian juga daging ayam beku yang ada di Lampung dan Kota Palembang. Namun ya selama beberapa pekan terakhir ini cukup tersendat dan belum tahu kita kapan akan kembali stabil untuk ketersediaan ayam yang ada di Kota Manggar. Sehingga para pedagang berharap untuk pemerintah setempat agar cepat dalam menangani situasi ini. Seperti itu rekan Mei. Terima kasih Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 3.200 penari dipersiapkan pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Penari tersebut merupakan siswa SD, SMP, SMA, serta mahasiswa Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Bone. Penari mengikuti latihan di Stadion Lapatawatan Pone, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Kasdar Kasau, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kasdar. Baik, terima kasih rekan Mei di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan bahwa pada tanggal 24 Juni mendatang akan dilaksanakan MTQ ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Kabupaten Bone terpilih menjadi tuan rumah MTQ ke-32 ini. Nah, baik Tribuners, pada pembukaan MTQ nanti akan disambut dengan tari kolosal, di mana penari berjumlah 32.000 peserta penari dari berbagai macam latar belakang, diantaranya dari siswa SD, siswa SMP ataupun MTS, kemudian dari MA ataupun SMA, dan juga dari mahasiswa IAIN Bone. Nah, Tribuners, persiapan penari ini dilaksanakan di Stadion Lapatau, Pone, dan telah dilaksanakan setiap hari menjelang perayaan, maksud saya menjelang MTQ ke-32 ini. Dan Tribuners, bahwa dapat saya laporkan bahwa penari nantinya akan membentuk ataupun pola tertentu yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana, yang dimana nantinya di Stadion Lapatau ini juga merupakan tempat utama pelaksanaan MTQ ke-32 Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan kemudian ada beberapa tempat lainnya, tentunya seperti misalnya di Songkoreca, Masjid Songkoreca, kemudian ada Masjid Al-Markas Al-Ma'arif, kemudian ada Masjid Al-Mujahidin, Masjid Raya Watampone, dan di Masjid SMA 3 Bone. Begitu rekan Mei dan demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kembali ke studio.
Terima kasih rekan Kasdar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabag Protokol Pemda Bone. Berikut tayangan untuk Anda. Persiapkan khususnya tempat ini secara kita lihat disampaikan bahwa persiapan petunjuk dan proposal sudah dimulai dari beberapa waktu yang lalu. Juga persiapan adik-adik seminar kemudian sudah menyiapkan diri, sudah ya misinya berkali dan menunggu selesainya tiang bendera. Kemudian untuk acara-acara yang akan kita tampilkan atau yang akan kita suguhkan nantinya itu pada hakikatnya bisa menunggu kesiapan orangnya, karena di acara nanti kan ada proposal sudah disiapkan seperti yang tradisi ada di Jawa, menunggu siapa yang ditunjuk kepada suci, menunggu Kementerian Agama siapa yang ditunjuk, kemudian sambutan kan semua dipersiapkan oleh pemerintah. Kita berharap semuanya selesai lain sehingga H-3 atau setidaknya H-4 kita sudah mulai gladi. Jumlah penari berapa? Jumlah penari yang di tengah nanti kurang lebih 1.000, dengan yang di ini ada 2.200, sehingga kita pakai filosofi 32 yang kita siapkan 3.200 penari. Ini Bang, pesertanya dari mana Pak yang penari? Ini kolaborasi dari sekolah-sekolah, ada SMP, ada SMA, ada sanawiyah, ada madrasah, dari Pemda dan agama. Kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di daerah minim penerangan jalan. Hal itu disampaikan Kasat Lantas Polres Nunukan AKP Arofik Aprilian Riswanto saat melaksanakan operasi Patuh Kayan 2022. Arofik menuturkan bahwa pihaknya akan segera bersurat kepada Bupati Nunukan untuk meminta atensi mengenai penerangan jalan di Nunukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Felis. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa kemarin berlangsung untuk hari pertama pelaksanaan operasi Patuh Kayan 2022 di Nunukan. Saat ditemui oleh awak media, Kasat Lantas Polres Nunukan AKP Arofik Aprilian Riswanto mengatakan bahwa memang kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di daerah yang minim penerangan jalan di Nunukan. Seperti di Jalan Lingkar, turunan Jalan Bayangkara, dan beberapa tempat lagi yang memang tempat ataupun penerangannya sangat minim sekali. Arofik menuturkan bahwa pihaknya akan segera bersurat kepada pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam hal ini Bupati Nunukan, untuk meminta atensi mengenai penerangan jalan di Nunukan. Dan diinformasikan bahwa pelaksanaan operasi Patuh Kayan pertama kemarin itu ada belasan kendaraan sepeda motor dan juga beberapa unit kendaraan roda 4 yang kemudian diamankan di alun-alun Nunukan. Arofik mengatakan bahwa hari pertama operasi itu pihaknya hanya sebatas memberikan teguran tertulis kepada pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Personel lantas yang diturunkan dalam operasi Patuh Kayan sebanyak 30 orang, dan operasi Patuh Kayan ini berlangsung selama 14 hari ke depan, terhitung sejak 13 Juni sampai 26 Juni ke depan. Dalam operasi Patuh Kayan itu juga Lantas Nunukan melaksanakan patroli hunting dan patroli malam hari. Tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal lainnya yang tidak diinginkan, seperti pengendara membawa sajam, narkoba, dan hal lainnya yang berbahaya untuk keselamatan diri dan banyak orang. Dalam operasi Patuh Kayan, beberapa sasaran saya jelaskan. Untuk beberapa sasaran penindakan pelanggaran lalu lintas, seperti pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara di bawah umur, sepeda motor berboncengan lebih dari 1 orang,
dan sepeda motor tidak menggunakan helm SNI, pengemudi atau pengendara kendaraan dalam pengaruh alkohol, lalu pengendara melawan arus dan melebihi batas kecepatan, pengendara yang tidak mematuhi aturan dan ketertiban dalam berlalu lintas, serta kelengkapan surat-surat kendaraan. Pak Rafiq berharap kepada masyarakat Nunukan untuk selalu tertib dalam berlalu lintas dan juga menghargai pengendara lain dan pejalan kaki di Nunukan. Demikian laporan sementara dari Nunukan. Felix kembali ke Mei di studio. Terima kasih Felix atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Nunukan. Berikut tayangannya untuk Anda. Begini, untuk kegiatan kali ini operasi patuh Kayan 2022 dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 26. Dalam hal ini kita fokuskan terhadap 7 berkas pelanggaran, di mana untuk saat ini di hari pertama kita sifatnya memberikan teguran terlebih dahulu. Kita memberikan shock terapi terlebih dahulu dengan berupa teguran. Nanti ketika yang bersangkutan tidak memiliki SIM, kita akan amankan dulu STNK-nya, di mana nanti yang bersangkutan ketika sudah mempunyai SIM, STNK-nya kita akan kembalikan. Kira-kira seperti itu. Dokter muda terdakwa kebakaran maut di Kota Tangerang, Mary Anastasia, ternyata sempat cekcok dengan keluarga korban di tempat kejadian perkara. Seperti diketahui, Mary Anastasia merupakan seorang dokter yang menjadi terdakwa pembakaran satu keluarga di sebuah bengkel kawasan Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kejadian tersebut terjadi pada 6 Agustus 2021 yang menewaskan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Ega Alfreda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ega. Baik, terima kasih Mei. Benar sekali dapat disampaikan langsung dari Kota Tangerang bahwa Mei Anastasia ini merupakan profesi sehari-harinya sebagai dokter muda yang masih berumur 30 tahun. Nah, pada tahun lalu, yaitu tepatnya 6 Agustus 2021, Mei Anastasia ini menjadi tersangka kebakaran yang terjadi di sebuah bengkel di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dan menelan sampai 3 korban jiwa. Dan adapun saat ini proses persidangan kepada Mary Anastasia ini masih berlanjut hingga detik ini, dan sidang terakhir yang digelar yaitu pada hari Senin 13 Juni 2022 kemarin. Adapun sebagai informasi, Mary didakwa pasal berlapis, yaitu pasal 340, 338, 187 ayat 3, dan pasal 187 ayat 1 KUHP. Korban tewas yang timbul akibat kebakaran tersebut berjumlah 3 orang, yakni ED 63 tahun, LI 54 tahun, dan LE. ED dan LI ini merupakan sepasang suami istri, sedangkan LE merupakan anak laki-laki dari keduanya, dan juga semasa hidupnya merupakan kekasih dari Mary Anastasia sendiri. Nah, LE sendiri diduga tidak bertanggung jawab atas kehamilan yang dialami oleh terdakwa Mary ini, sehingga itu merupakan ihwal, cekcok, dan terjadilah kebakaran maut yang menewaskan ketiganya. Nah, api ini awalnya muncul, polisi menduga karena adanya lemparan sebuah kantong berisi bensin yang dilakukan oleh Mary ke dalam sebuah bengkel milik pacarnya LI, yang kemudian akhirnya menimbulkan kobaran api sehingga menewaskan ketiga korban. Namun ada 2 korban lagi yang berhasil selamat, yaitu ME dan NA yang merupakan adik dari LI yang merupakan pacar dari Mary itu sendiri. Nah, pada kemarin hari Senin 13 Juni 2022, Mary secara online pun mengikuti sidang lanjutan dengan jadwal pemeriksaan saksi yang meringankan. Nah, saksi yang didatangkan oleh kuasa hukum Mary ini yaitu bernama Yahya Juhaya, umurnya 50 tahun, yang merupakan seorang pedagang sayuran yang berada persis di sebelah lapak bengkel yang terbakar oleh Mary tersebut. Nah, dari persidangan yang dihadirkan kemarin ternyata terdapat beberapa fakta baru yang dapat disuguhkan untuk Tribuners sekalian, karena ternyata saat kejadian ini Mary sempat berada di lokasi kebakaran. Jadi saat bengkel tersebut yang dibakarnya itu sedang dilahap oleh si jago merah, ternyata Mary tidak kabur, namun ia berada tepat di depan bengkel tersebut dan meratapi atas yang diduga oleh perbuatannya tersebut. Nah,
saat api sudah mulai padam, yaitu sekitar pukul 2 pagi dini hari, MA dan NI ini, yaitu adik korban yang berhasil selamat dievakuasi ini, ternyata sempat cekcok dengan Mary yang berada berdiri tepat di depan kobaran api yang sudah dipadamkan oleh damkar. Nah, dari situ ME dan NI ini sempat cekcok dengan Mary karena dia menduga kalau misalnya Mary ini adalah dalang di mana kebakaran itu terjadi, sehingga terjadi cekcok. Namun Mary tidak membalas dan hanya terdiam dan hanya meratapi perbuatannya tersebut. Nah, hal itu diungkapkan oleh Yahya Juhaya di depan hakim ketua, di mana dirinya melihat ketiganya cekcok dan saling dorong-mendorong, namun Mary tidak mendorong balas karena memang mungkin dia masih syok dan juga bingung atas apa perbuatannya. Nah, fakta kedua yang terbaru juga ternyata dari kebakaran tersebut banyak ledakan yang terdengar oleh Yahya, karena Yahya sendiri dari awal kejadian sampai api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar, dirinya berada di lokasi hingga semuanya beres dituntaskan oleh petugas. Nah, dari beberapa jam api dipadamkan, ternyata memang ada ledakan besar, di mana ledakan tersebut datang dari dalam dan tidak ada api yang datang dari luar, sehingga api memang diduga, menurut keterangan dari Yahya, api muncul dari dalam bengkel tersebut dan tidak ada aksi pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa Mary. Dan memang diketahui juga sidang ini memang menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa Mary. Nah, dari keterangan tersebut, kuasa hukum dari Mary Anastasia, yaitu Dosma, mengatakan bahwa saksi ini memang sengaja dihadirkan untuk meringankan terdakwa, karena saat itu terdakwa, maksud kami saksi, tidak melihat terdakwa Mary ini masuk ke dalam ruko tersebut dan melemparkan bensin yang diduga oleh polisi adalah alat bukti yang dibuat untuk membuat kebakaran dahsyat dan kebakaran maut tersebut. Begitu, Mei, yang dapat dilaporkan langsung dari Kota Tangerang. Terima kasih Ega atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum dari terdakwa Mary. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk fakta hari ini sebenarnya ini adalah saksi yang ditunggu-tunggu selama ini. Bahkan inilah saksi yang selama ini dihilangkan. Ya, kami menduga ini adalah saksi yang selama ini dihilangkan. Ya, dan saya tahu tadi selama persidangan ada beberapa hal pengen di-cut. Ya, dan saya menyampaikan itu faktanya tadi terbalik semua. Ya, jadi pasal saya ulang kembali, pasal yang pembunuhan berencananya, ya, pembunuhan dan pembakarannya, kami masih bertanya sampai sekarang. Kami bukan tidak taat hukum, kami bukan tidak paham hukum. Ya, yang kami tanyakan ini adalah keadilan. Ya, yang diterapkan itu keadilan apa, jenis apa? Ya, karena tadi itu faktanya sangat jelas, bahkan dari jaksa penuntut umum tidak ada suatu bantahan satupun dari keterangan saksi. Kenapa dibilang itu adalah saksi kunci? Hanya dialah manusia yang melihat kejadian itu dari awal sampai dengan akhir. Kenapa? Karena dia berdagang, saksi tersebut. Dia berdagang dari jam 6 sore sampai dengan ke pagi. Bahkan pada dengan kejadian itu, karena di situ acak-acakan semua, ya, itu dia sampai jam 3 sore masih ada di situ. Jadi semua rangkaian kejadian dia yang tahu. Pertanyaannya, kenapa bukan dia yang dihadirkan di kantor polisi? Komunitas Ketapang Daif Kuawi Manokwari menggelar aksi serbu sampah plastik di Pulau Lemon, Kampung Mansinam, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Aksi ini juga melibatkan sejumlah komunitas selam. Ketua Komunitas Ketapang Daif Kuawi, Alexander Sitanala, mengatakan aksi ini berawal dari komitmen para pecinta selam untuk tetap menjaga laut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Safwan. Baik, terima kasih Mei dan juga Tribuners dimanapun berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya pada siang tadi kawan-kawan dari komunitas Ketapang Daif Kuawi Manokwari telah melaksanakan aksi serbu sampah di
salah satu pulau yang ada di Teluk Doreri maksud saya, yakni Pulau Lemon, distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari. Pada pelaksanaan ini, komunitas Ketapang Dive juga menggandeng sejumlah komunitas selam di Kabupaten Manokwari, yakni anak air dan beberapa komunitas lain, serta pihak Universitas Papua, dalam hal ini mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan kali ini mereka melaksanakan dengan semangat untuk menjaga wilayah perairan di Teluk Doreri, sebab pada beberapa waktu yang lalu mereka sempat melaksanakan diving dengan beberapa turis di perairan Teluk Cendrawasih, namun disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan tak sedap, yakni sampah-sampah plastik yang berserakan di bibir pantai hingga di terumbu karang, sehingga mereka dengan inisiatif sendiri mereka menggandeng beberapa komponen masyarakat dan komponen mahasiswa dan juga pemuda di Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan aksi bersih sampah di Pulau Lemon itu sendiri. Dan aksi ini memang berdasarkan keterangan yang kami peroleh, mereka bergerak dengan swadaya sendiri, sehingga dengan harapan pemerintah, dalam hal ini Gubernur dan juga Bupati Manokwari, harus bisa merespon kegiatan-kegiatan seperti ini, sebab mereka menilai bahwa selama ini telah dibentuk sebuah peraturan daerah, yakni peraturan daerah Manokwari nol sampah, namun hingga saat ini belum diaplikasikan, sehingga perlu dilakukan implementasi tersebut dalam hal menjadi sebuah perda dan melaksanakan mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak membuang sampah ke pantai dengan sembarangan begitu. Dan perlu saya sampaikan bahwa aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan komunitas selam di Kabupaten Manokwari ini mendapat banyak respon positif dari masyarakat yang ada di Pulau Lemon. Salah satunya yakni RT 01 RW 02 itu sendiri. Beliau menyampaikan bahwa sejak 2005 hingga 2021 kemarin, sampah selalu berserakan di Pulau Lemon itu, dan mereka berharap agar pemerintah bisa menyikapi persoalan ini begitu. Baik. Terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Komunitas Ketapang Dive Kuawi serta Ketua RT setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita menjaga laut, dan kita menjaga laut dari sampah-sampah yang kirim dari kota, sampah kiriman dari kota. Kami sebagai penyelam sangat menyayangkan ini. Karena ketika kami menyelam, beberapa kali kami mengantar wisatawan dari mancanegara, khususnya kemarin Denmark. Kami menyelam, kami melihat sampah-sampah sangat banyak di permukaan air dan di dalam. Teluk Doreri ya? Ya, di dalam teluk ini. Sehingga kami berpikir bahwa kami harus terus membersihkan sampah. Sehingga kemudian hari, sampah itu tidak lagi ada di permukaan air dan di dalam dasar laut. Kami sangat menyayangkan hingga saat ini belum ada ketegasan dari pemerintah terkait sampah yang terus dibuang ke laut. Kami berharap pemerintah kabupaten dan provinsi mau melihat persoalan ini. Apa sebuah perda di Kabupaten Manokwari kalau tidak dikawal bersama-sama. Ibarat kami berpikir bahwa apa arti sebuah kertas kalau
kami tidak melakukan itu atau mengawal itu. Pesan saya untuk harapan itu sesuai dengan kondisi kami di Pulau Rusmapi, Pulau Lemon ini, seperti pengamatan dan mungkin sudah dihadapi sesuai dengan kunjungan dari kota. Kami sebagai pimpinan pemerintah terkecil dan masyarakat sudah bertahun-tahun sampai nampaknya tahun 2005 sampai pada tahun-tahun sampai perkembangannya tahun-tahun sampai saat ini perkembangan memang sangat mempengaruhi dari kebersihan. Sepertinya sekarang terjadi sudah berkembang dari sampah-sampah ini, dan begitu sudah berkembang dari sampah-sampah yang kita sudah tahu seperti plastik, sampah-sampah kantong, sampai sampah-sampah yang karung, yang sebagaimana sudah bisa yang datangkan dari, bukan datangkan tapi mendatangkan dari kota. Dari kota ya. Dari kiriman sampah kiriman. Ya, dari Wabah penyakit mulut dan kuku sudah masuk ke Provinsi Bengkulu dan ditemukan di daerah Kabawetan, Kabupaten Kepahyang. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu mengatakan ada 5 ekor sapi yang dinyatakan positif terkena wabah PMK. Untuk menindaklanjuti temuan wabah PMK tersebut, sementara pihaknya akan memberikan pengobatan terhadap sapi-sapi tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Beta Misutra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Beta. Terima kasih rekan Mei. Ya, baik, dari Provinsi Bengkulu kami menyampaikan bahwa saat ini wabah penyakit mulut dan kuku itu sudah masuk ke Provinsi Bengkulu. Itu kemarin tepatnya pada tanggal 13 Juni tahun 2022, di mana sebelumnya itu Dinas Kesehatan Hewan itu sudah mengambil sampel sebanyak 5 sampel sapi yang ada di Kabupaten Kabawetan, Provinsi Bengkulu. Maksud kami Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, tepatnya di Desa Kabawetan. Dan dari hasil sampel 5 ekor sapi yang diduga terkena penyakit wabah PMK ini ternyata memang positif PMK dan dinyatakan positif pada tanggal 13 Juni 2022 kemarin. Dan untuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu agar wabah ini tidak meluas itu dengan cara mengisolasi ataupun membatasi keluar masuk sapi-sapi itu baik dari provinsi luar ke Provinsi Bengkulu maupun dari sebaliknya dari Provinsi Bengkulu ke provinsi di luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk mencegah ini terjadi, itu pemerintah Provinsi Bengkulu juga atau Gubernur Bengkulu sudah meminta kepada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa penyakit PMK ini adalah penyakit yang tidak berbahaya bagi manusia, namun hanya menular kepada hewan-hewan yang berkaki belah saja. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan penyebaran penyakit PMK ini. Sedangkan daging sapi sendiri itu masih boleh dipergunakan ataupun dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak membahayakan, itu disebutkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Oke, kembali ke rekan Mei. Terima kasih Beta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 1.326 calon jemaah haji termasuk petugas akan berangkat ke Mekah dari Provinsi Jambi untuk melaksanakan ibadah haji. Ribuan calon jemaah haji tersebut masuk dalam 3 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 10, 11, 12 embarkasi Batam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Darwin. Ya, rekan Mei dan pemirsa Tribun News, bahwa kami sampaikan untuk di Provinsi Jambi pada pelaksanaan haji pada tahun 2022 akan memberangkatkan sebanyak 1.326 calon jemaah haji yang akan berangkat pada tanggal 25 Juni mendatang. Dan kami sampaikan untuk tahun 2022 ini, dari 1.326
calon jemaah haji tersebut akan dibagi menjadi 3 kloter, yakni kloter 10, 11, dan 12. Dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, untuk kloter 10 itu terdiri dari Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk kloter 11 itu dari Kota Jambi, Muara Jambi, Batanghari, dan Merangin. Sementara untuk kloter 12 itu dari Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo, dan Tebo. Nah, untuk menjelang keberangkatan calon jemaah haji tersebut, dari informasi yang kami peroleh dari Wahyu tadi, bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan baik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi, yakni berupa manasik haji. Sementara untuk di asrama haji juga telah dilakukan sejumlah persiapan dan pembenahan, diantaranya yakni pembenahan terkait pemondokan para calon jemaah haji tersebut, di mana untuk saat ini di asrama haji Provinsi Jambi terdapat 90 kamar yang dapat dengan daya tampung sekitar 450 orang. Nah, pembenahan-pembenahan yang dilakukan tersebut berupa pembenahan pemondokan, kemudian merenovasi atau rehabilitasi Ka'bah dan relief yang merupakan miniatur daripada Ka'bah. Nah, nantinya pada pelaksanaannya pada tanggal 20, kami ulangi bahwa jemaah dari setiap kabupaten kota dan dimulai dari kloter 10 akan tiba di asrama haji Provinsi Jambi pada tanggal 24 Juni mendatang. Di sana, para calon jemaah haji tersebut akan mengikuti sejumlah proses. Salah satu prosesnya disebut one stop service, di mana panitia yang dari Kemenak Provinsi Jambi akan melakukan cek kesehatan kembali terhadap setiap peserta, kemudian berupa pengecekan kembali administrasi dan pemberian living cost sekitar 1.500 rial. Nah, pada hari yang sama tersebut, seusai salat asar, kemudian nanti setiap peserta yang telah tiba, setiap kloter tersebut dilakukan pemantapan bimbingan manasik. Nah, kemudian setelah salat isya, setiap peserta akan dipertemukan dengan ketua rombongan dan ketua regu. Nah, tujuan mempertemukan tersebut agar nantinya pada saat pelaksanaan ibadah haji tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan mengetahui setiap ketua-ketua regu tersebut mampu dan mengetahui lalu lintas perjalanan ibadah haji tersebut sehingga dapat berjalan dengan khusyuk. Di samping itu juga setiap nantinya karena posisi saat ini suhu di Makkah itu sedang panas, jadi setiap peserta calon jemaah haji diimbau untuk menjaga kesehatan dan sering minum karena posisi di sana itu sedang panas. Sementara untuk keberangkatan nanti, keluarga yang ingin memberangkatkan itu diimbau untuk tidak ikut ke asrama haji. Karena apa? Karena pada dasarnya di asrama haji itu posisi sudah netral. Dan karena sudah di sana sudah dilakukan pemeriksaan dan setiap jemaah yang sudah masuk di asrama haji tersebut telah melalui beberapa proses X-ray dan siap sudah berangkat ke tanah suci. Dan untuk diketahui di asrama haji Provinsi Jambi ini terdapat 90 kamar yang mampu menampung sekitar 450 orang. Demikian rekan media dan pemirsa. Terima kasih Darwin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Provinsi Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kan penerbangan internasional. Karena penerbangan internasional, jadi kita dibantu oleh imigrasi, dibantu oleh Afsek, dibantu oleh Bea Cukai. Jadi proses seluruhnya itu di asrama haji. Misal begini, jamaah haji masuk sehari sebelumnya, bagasi mereka, barang mereka sudah melewati X-ray. Kemudian nanti bersama dengan Angkasa Pura dan penerbangan akan disiapkan untuk proses ke pesawat. Kemudian pada hari pelaksanaan juga begitu, boarding mereka di asrama haji.
Jadi nanti direncanakan proses kita dibawa dengan angkutan darat dari asrama haji ke Bandara Sultan Taha. Nanti akan turun pesawat tidak di ruang tunggu, tetapi akan turun di depan pesawat, turun dari bus langsung naik pesawat. Jadi proses boardingnya justru di asrama haji. Ya, itu dalam rangka ya memberikan layanan lah kepada jamaah, memudahkan jamaah proses, dan ini juga penerbangan internasional. Nah nanti di asrama haji diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam, juga demikian. Mereka sudah di sini sudah menerima boarding pass untuk Saudi Airlines. Jadi mereka sudah steril lah begitu. Komandan KRI Dewa Ruci Sugeng Haryanto mengungkapkan sejak tahun 2010 hingga tahun 2022, ini merupakan kali pertama pelayaran KRI Dewa Ruci ke Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Karena itu, ia berharap dalam pelayaran pertama ini bisa mendapat pengakuan dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Yunita Kaunar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yunita. Ya, baik. Terima kasih, Mei, di studio. Dapat saya laporkan secara langsung dari Pelabuhan Ahmadiani, Kota Ternate, bahwa KRI Dewa Ruci tiba di Ternate pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur di Ternate, dalam rangka musibah budaya jalur rempah untuk memperkenalkan jalur rempah di dunia, khususnya terdaftar di UNESCO. Untuk diketahui, Mei, bahwa Kota Ternate saat ini setelah kedatangan KRI Dewa Ruci, sejumlah masyarakat berdatangan untuk melihat secara langsung kapal KRI Dewa Ruci tersebut. Untuk diketahui sahabat Tribuners bahwa KRI Dewa Ruci ini membawa sebanyak 160 orang dari jalur rempah yang datang ke Ternate dalam rangka mengunjungi situs-situs sejarah rempah di Kota Ternate. Di antaranya yang dapat dikunjungi, di antaranya adalah Benteng Castella, Benteng Kalumata, Benteng Orange, dan juga Kelurahan Tubo yang merupakan salah satu tempat dari merupakan salah satu tempat yang dikenal sebagai tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Untuk diketahui sahabat Tribuner, saat ini KRI Dewa Ruci masih berlabuh di Dermaga Ahmadiani Kota Ternate dan bakal bertolak pada Rabu 15 Juni 2022 pada besok pagi pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Untuk kedatangan tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Ternate dan juga Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilman Farid. Untuk diketahui sahabat Tribuner bahwa kapal tersebut memiliki panjang 58,30 meter dan lebar 9,5 meter. Adras kapal tersebut 4,05 meter dan jumlah ABK 74 orang. Kecepatan mesin sendiri terdiri dari 10,5 knot dan kecepatan layar 9 knot. Berat dari kapal tersebut 847 ton, luas layar 1091 meter. Jumlah taruna yang tergabung sebanyak 70 orang. Sahabat Tribuner, bahwa layar kapal tersebut terdiri dari 16 layar, di antaranya layar yang Bima yang terdiri dari planjit, jib luar, jib tengah, jib dalam, panji, sabut, topang atas, topang bawah, dan triket. Ada pula layar yang Arjuna yang terdiri dari dastur sabut, dastur pengapus, dastur besar, gusi besar, layar besar. Sementara layar Yudhistira terdiri dari gusi bakti dan bakti. Seperti itu, saya kembalikan ke studio, Mei. Terima kasih Yunita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan KRI Dewa Ruci. Berikut tayangannya untuk Anda. Di Ternate, saat ini kita sedang dalam pelayaran mendukung pelayaran MUIBA
Muhibah Budaya Jalur Rempah 2022. Program ini merupakan program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek yang bertujuan agar jalur rempah yang ada di Nusantara ini nantinya mendapatkan pengakuan dan bisa menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pak, apakah perjalanan ini hanya sebatas di Kota Ternate saja atau masih ada wilayah-wilayah lain yang akan jadi kunjungan kapal KRI Dorojiwo? Oke Mbak, seperti yang diinformasikan oleh Kemendikbudristek tadi pada saat penyambutan bahwa ini sebagai program awal untuk melaksanakan Muhibah Budaya Jalur Rempah. Dan saat ini kita ada di Ternate, sebelumnya kita ada di Bau-Bau, sebelumnya lagi kita di Makassar dan lain sebagainya. Next kita akan menuju ke Ternate, Tidore besok, kemudian lanjut ke Banda Neira, kemudian lanjut ke Kupang dan kembali lagi ke Surabaya. Selama pelayaran sekitar 32 hari. Dan tahun depan insya Allah program ini akan berlanjut dengan rute-rute yang lain di Indonesia. Nah, moga-moga nanti di Ternate tetap menjadi tempat Apakah tujuan. kapal ini dia hanya bertujuan untuk melakukan perjalanan untuk jalur rempah atau masih ada agenda lain? Kalau operasi dari KRI Dewa itu sendiri, kita sudah ada kegiatan operasi rutin yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Putri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Camelia Leticia Azhara atau Zara sempat menonaktifkan akun Instagramnya saat sang kakak Emeril Khan Mumtaz atau Eril hilang terseret arus sungai Are di Bern, Swiss. Namun pada Selasa 14 Juni, Zara kembali mengaktifkan akunnya dan mengunggah sebuah foto yang didedikasikan untuk Eril. Dalam foto tersebut tampak Zara memeluk peti jenazah Eril saat berada di dalam ambulans ketika menuju tempat pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin kemarin. Mata Zara tampak terpejam ketika memeluk peti jenazah sang kakak. Lewat captionnya, Zara menuliskan ucapan terima kasih pada Eril karena telah menjadi sosok yang amat berarti baginya. Ia mengucapkan terima kasih pada almarhum sang kakak yang sudah menjadi kakak, teman baik, rekan sekaligus mentor untuknya selama ini. Ia juga mendoakan agar Eril beristirahat dalam cinta dan berharap dapat segera bertemu lagi dengan sang kakak. Bagi Zara, menjadi adik Eril adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan padanya. Foto Zara tengah memeluk peti jenazah Eril turut diunggah oleh sang ibu Atalia. Atalia mengaku tak kuat melihat Zara yang merindukan sosok sang kakak. Menurut cerita Atalia, Zara terus memeluk peti jenazah Eril sepanjang perjalanan hingga tertidur. Seperti diketahui, Eril dimakamkan di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin 13 Juni. Di sekitar pemakaman Eril nantinya akan dibangun Islamic Center dan sebuah masjid bernama Al-Mumtaz, masjid yang paling baik. Al-Mumtaz sendiri berasal dari nama belakang Eril, yaitu Emeril Khan Mumtaz. Prosesi pemakaman Emeril Khan Mumtaz atau Eril telah selesai dilakukan pada Senin 13 Juni kemarin. Namun ada hal yang menjadi tanda tanya, yaitu terkait lukisan wajah Eril yang selalu dibawa oleh adik perempuannya Zara. Pertanyaan yang dimaksud adalah siapakah yang melukis wajah Eril tersebut? Sepertinya pertanyaan tersebut telah terjawab melalui sebuah akun TikTok bernama Sorry Out of Order. Dalam video terakhir yang diunggah akun tersebut pada Senin 13 Juni, disebut bahwa sosok yang melukis wajah Eril itu adalah Zara sendiri. Hal ini diketahui dari tulisan di kolom caption yang menyatakan bahwa Zara mencoba melukis wajah Eril dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dalam kolom caption dituliskan pula ucapan terima kasih dengan bahasa Inggris kepada Eril karena telah menjadi sosok kakak, teman, dan mentor terbaik bagi Zara. Kemudian terkait isi video tersebut diperlihatkan proses sosok yang diduga Zara melukis dari awal hingga menjadi lukisan Eril yang tampak tersenyum lepas. Selain itu tertulis pula bahwa lukisan tersebut didedikasikan untuk Eril. Selanjutnya ada pula keterangan lain terkait inspirasi lukisan Eril tersebut, yaitu ketika kakak Zara itu berada di sebuah toko souvenir di dekat pegunungan Toblerone. Hingga saat ini, Selasa 14 Juni, video tersebut telah
ditonton sebanyak 2,2 juta kali dan disukai lebih dari 320.000 pengguna TikTok. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat sekaligus ayah dari Eril, Ridwan Kamil, kembali mengunggah hal terbaru terkait pemakaman putra sulungnya. Hal yang dimaksud adalah video pemandangan Cimaung yang menjadi lokasi dikebumikannya Eril dan diunggah di akun Instagram pribadinya pada Selasa 14 Juni. Dalam video tersebut terlihat siluet pegunungan yang terekam. Lantas dalam keterangannya, akun Kang Emil menuliskan waktu ziarah ke makam Eril, di mana untuk masyarakat yang ingin berdoa dan berziarah, ia menyediakan waktu mulai pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, saat pemakaman, Ridwan Kamil juga mempersembahkan sebuah puisi yang dibacakannya ketika berpidato. Pidato Ridwan Kamil diawali dengan mewakili Eril untuk meminta maaf kepada masyarakat yang pernah memperoleh tindakan kurang berkenan. Selain itu, jika ada masyarakat atau rekan terdekat Eril masih memiliki urusan dunia, Ridwan Kamil ingin agar yang bersangkutan menghubungi pihaknya untuk diselesaikan. Sejumlah anak panti asuhan membagikan kenangannya bersama kakak baik yang telah membelikan mereka baju baru saat Lebaran. Sosok kakak baik tersebut ternyata adalah Emeril Khan Mumtaz alias Eril. Awalnya pengurus panti bahkan mengira Eril hanyalah seorang staf gubernur. Hari terakhir bulan Ramadan tahun 2019 menjadi momen tak terlupakan bagi 30 anak panti asuhan Rodotul Amanah di Kampung Cibungur, Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kala itu anak panti asuhan dari pelosok pedesaan ini bertolak ke pusat kota Bandung. Untuk pertama kalinya mereka menginjakkan kaki dan masuk mal mewah setelah diundang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saat masuk ke area mal, mereka senang bukan kepalang karena kedatangan mereka disambut oleh keluarga orang nomor 1 di Jawa Barat itu, termasuk putra sulung Ridwan Kamil, yaitu Eril. Bahkan puluhan anak panti itu diizinkan untuk bebas memilih baju lebaran di pertokoan mewah. Tak ada rasa sungkan, mereka langsung berkeliling mencari baju yang diinginkan didampingi anggota keluarga Ridwan Kamil. Dalam kegiatan berbagi dengan anak panti asuhan itu, Eril menjadi anggota keluarga Ridwan Kamil yang paling bersemangat memilihkan dan menyuruh mereka untuk mencoba baju lebaran yang diinginkan. Kini kebersamaan paling menyenangkan bagi anak-anak panti asuhan dengan Eril ini hanyalah tinggal kenangan. Jejak kebaikan Emeril Khan masih begitu melekat dalam ingatan mereka, bahkan baju yang dibelikan Eril masih disimpan dengan baik. Salah seorang anak bernama Raihan masih ingat jelas bagaimana Eril mendampinginya dan memilihkan baju lebaran untuknya. Saat itu Eril dengan kelembutan hati terus menemani Raihan berkeliling mal dan membelikan apa saja yang ia mau. Imas Masitoh, pengasuh panti asuhan, menjadi saksi betapa sayangnya Eril kepada anak-anak yatim piatu saat itu. Bahkan saat itu Emeril Khan Mumtaz tidak memberitahu kepada anak-anak bahwa ia adalah anak gubernur. Saat itu Imas dan anak panti asuhan hanya mengetahui bahwa Eril staf gubernur karena kepribadian Eril terlihat sangat sederhana. Setelah mengetahui bahwa Eril adalah anak gubernur, Imas pun benar-benar merasakan jiwa sosialnya yang tinggi. Polda Metro Jaya kini masih menyelidiki kasus Iko Uwais. Diketahui kasus Iko Uwais berkembang di mana Iko Uwais melaporkan balik Rudi. Aktor laga bernama asli Korni Uwais atau Iko Uwais ini melaporkan balik Rudi karena tak terima dituduh dalam dugaan penganiayaan. Selain itu, Iko Uwais melaporkan balik Rudi atas tudingan pencemaran nama baik. Laporan itu rupanya dilayangkan Iko pada Selasa 14 Juni dini hari. Laporan itu sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan sedikit mengenai laporan tersebut. Menurutnya kasus ini bermula saat Rudi menawarkan jasa desain interior kepada Iko Uwais. Singkatnya, perjanjian kerjasama itu telah disepakati kedua belah pihak dan nilai pengerjaannya mencapai 300 juta rupiah. Adapun model kerjasama itu dilakukan dengan cara pembayaran bertahap. Pembayaran tersebut dilakukan dengan termin 20%, 30%, dan 50%.
Saat mengetahui pengerjaan interior itu bermasalah, Iko lantas menyuruh seseorang untuk menghubungi Rudi untuk proses revisi. Namun bukannya revisi dikerjakan, Rudi justru menghina istri Iko Uwais, Audi Item, dengan menyebut kata-kata tak pantas. Kemudian pada Sabtu 11 Juni, seseorang yang diminta oleh Iko kembali menghubungi Rudi dan dijawab sedang berada di luar kota. Dari jawaban itu, Iko berusaha mencari tahu apakah benar Rudi berada di luar kota. Hingga akhirnya Rudi diketahui melintas di depan rumahnya di Jalan Boulevard Barat, Kota Bekasi, dan ia rekam. Aksi perekaman itu tak diterima oleh Rudi sehingga meneriaki Iko dan keluarganya. Di saat yang sama, istri Rudi, Fitria, yang ada di lokasi justru merekam keributan itu dan mengancam akan menyebarkan ke media sosial. Iko lantas mencoba menghentikan aksi perekaman itu, namun justru ditendang oleh Rudi di bagian rusuk kiri dan mengalami luka. Dalam keributan itu, Iko berusaha membela diri dengan mendorong Rudi hingga terjatuh. Lalu Firmansyah yang merupakan saudara kandung Iko juga mencoba melerai dan sempat terjadi keributan. Sebelumnya, Iko Uwais dan Firmansyah juga lebih dulu dilaporkan oleh seseorang bernama Rudi ke Polres Metro Bekasi Kota. Iko Uwais sendiri batal menghadiri pemeriksaan pertama terkait kasus dugaan penganiayaan atas laporan Rudi pada Selasa 14 Juni. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kompol Hengki Esika mengatakan bahwa Iko Uwais tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu hari ini hanya pengacaranya yang datang di Polres Metro Bekasi Kota untuk mengatur ulang jadwal pemeriksaan. Pesanggerahan keramat Ki Ageng milik anggota DPRD Gresik Nurhudi Didin Arianto diminta warga ditutup. Selain itu, warga desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menuntut Nurhudi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di desa Jogodalu. Hal ini merupakan tuntutan warga desa yang geram karena video manusia menikah dengan domba yang viral belakangan ini. Pasalnya nama desa Jogodalu terseret dan tercemar akibat pernikahan tidak lazim tersebut. Warga pun meyakini jika pernikahan Syaiful Arif dengan domba bernama Sri Rahayu binti Bejo bukanlah konten, melainkan ritual. Amirullah, warga setempat meminta agar pemilik pesanggerahan tersebut segera menemui warga, paling lambat esok hari. Aktivitas di pesanggerahan Nurhudi tersebut tidak diketahui banyak warga desa. Lokasi pesanggerahan dengan desa pun cukup jauh. Yang pasti secara personal Nurhudi selama ini dianggap baik dan sering bersosialisasi di desa Jogodalu. Sementara itu Kepala Desa Jogodalu Juwai Miningsih mengaku tidak tahu menau dengan aktivitas di pesanggerahan tersebut. Sebelumnya ratusan warga berbondong-bondong mendemo pesanggerahan keramat Ki Ageng milik anggota DPRD Gresik Nurhudi Didin Arianto. Masa datang berjalan kaki dari balai desa menuntut tempat pernikahan manusia dengan domba ditutup selamanya. Masa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Desa Jogodalu membawa spanduk bernada protes. Laki-laki, perempuan, dewasa hingga anak-anak mendatangi pesanggerahan yang berada di pinggir Jalan Raya Jogodalu tersebut pada Senin 13 Juni. Keris, miniatur pocong, miniatur kuntilanak, hingga miniatur kuburan tidak terlihat di bagian teras. Hanya kain besar berwarna kuning dengan tulisan tutup terlihat jelas di pintu gerbang. Warga membacakan tuntutan lalu duduk bersama membaca istighosah. Kurang dari 1 jam warga membubarkan diri dan kembali ke balai desa Jogodalu. Tak ada satupun perwakilan pesanggerahan yang menemui warga. Bahkan Nurhudi Didin Arianto tidak berada di lokasi lantaran sedang mengikuti rapat paripurna. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.